Langit Madinah pada hari itu berwarna keemasan. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya lembut menimpa rumah-rumah dari tanah liat. Di tengah kota yang damai itu, seorang lelaki berwajah tegas duduk di ruang sederhana yang hanya beralaskan tikar dari daun kurma. Ia menundukkan kepala di atas peta besar yang terbentang di hadapannya. Peta itu menggambarkan negeri Syam dengan kota-kotanya yang megah, di antaranya Homs, Hims, Aleppo, dan yang paling menonjol, Damaskus. Lelaki itu adalah Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin yang dikenal karena ketegasannya, keadilannya, dan kebijaksanaannya yang jarang tertandingi. Ia menatap peta itu lama sekali. Di dalam hatinya, bergemuruh perasaan campur aduk antara kekhawatiran dan keyakinan. Ia tahu bahwa di Syam, pasukan Islam sedang berjuang keras melawan kekuatan besar Kekaisaran Bizantium. Damaskus adalah kunci wilayah itu. Barang siapa menguasai Damaskus, maka seluruh Syam akan terbuka. Tapi menaklukkan kota itu bukan hal mudah. Bentengnya kokoh, rakyatnya kaya, dan tentaranya terlatih dengan senjata terbaik dari Roma Timur. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap langkah kuda. Seorang utusan datang dengan tergesa-gesa. Debu menempel di wajahnya, matanya memancarkan kelelahan sekaligus semangat. Ia menurunkan diri dari kuda dan segera memberi salam dengan penuh hormat. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin. Katanya dengan suara berat karena perjalanan jauh. Waalaikumsalam, jawab Umar dengan nada tenang namun tegas. Dari mana engkau datang, wahai saudaraku? Aku datang dari medan perang di Syam, membawa kabar dari Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, jawab sang utusan. Wajah Umar berubah serius. Ia memberi isyarat agar utusan itu duduk lalu memintanya berbicara. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Umar. Utusan itu menarik napas panjang. Pasukan kita telah mengepung Damaskus selama beberapa bulan. Mereka berkemah di luar benteng dan setiap hari pasukan Bizantium di bawah komando Thomas, menantu Kaisar Heraklius, terus melakukan perlawanan. Persediaan makanan di dalam kota mulai menipis, tetapi penduduknya tetap bertahan. Umar mengangguk perlahan. Ia tahu betapa berat perjuangan itu. Ia kemudian berkata, "Apakah engkau membawa surat dari Abu Ubaidah?" "Ya, wahai Amirul Mukminin," jawab sang utusan sambil menyerahkan gulungan surat yang disegel rapi. Umar membuka segel itu dan membaca dengan seksama. Tulisan itu berbunyi, "Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kekuatan dan kesabaran kepada kami. Kami telah mengepung Damaskus beberapa bulan lamanya. Penduduknya masih bertahan dan Thomas terus berusaha melawan dengan pasukan dan persenjataan yang kuat. Kami menantikan petunjuk dan keputusan darimu. Apakah kami terus mengepung hingga mereka menyerah? Atau kami membuka perundingan dengan mereka?" Umar meletakkan surat itu perlahan. Ia menatap para sahabat yang duduk di sekitarnya, lalu berkata, "Panggil Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat lainnya. Kita akan bermusyawarah." Beberapa saat kemudian, para sahabat telah berkumpul. Umar memaparkan isi surat tersebut. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah itu Umar berkata, "Apa pendapat kalian? Apakah kita biarkan pasukan di Syam terus mengepung Damaskus, atau kita kirim perintah untuk berunding?" Ali bin Abi Thalib menatap Umar dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tenang namun pasti, "Wahai Umar, Damaskus adalah kota yang penting, tetapi jangan sampai darah tertumpah terlalu banyak. Jika mereka mau tunduk dengan perjanjian damai, maka itulah jalan terbaik. Kirimkan surat kepada Abu Ubaidah agar menempuh jalan itu terlebih dahulu. Jika mereka menolak, maka perang adalah pilihan terakhir." Abdurrahman bin Auf menambahkan, "Aku setuju. Namun ingatlah, Damaskus adalah benteng Bizantium. Mereka mungkin tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Jika mereka menolak, maka jangan ragu berperang. Kemenangan atau kekalahan, semuanya di tangan Allah." Umar mengangguk. "Pendapat kalian bijak," katanya. Ia lalu mengambil tinta dan pena, menulis surat dengan tangannya sendiri. Dari Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid, teruskan pengepungan atas Damaskus. Ajak penduduknya kepada Islam. Jika mereka menerima, maka mereka menjadi saudara kita dalam iman. Jika mereka menolak, tawarkan perjanjian damai dengan jizyah yang adil. Namun, jika mereka tetap menolak, maka berperanglah dengan keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah surat itu dikirim, utusan segera berangkat kembali menuju Syam. Beberapa pekan kemudian,
Di bawah langit mendung di luar Damaskus, pasukan Islam bersiap di bawah pimpinan dua orang besar itu. Khalid bin Walid di satu sisi, Abu Ubaidah di sisi lain. Di kejauhan terlihat dinding benteng Damaskus yang megah, menjulang tinggi, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Khalid bin Walid berdiri di atas kuda perangnya. Ia menatap benteng itu dengan tajam. "Wahai Abu Ubaidah," katanya, "sudah terlalu lama kita di sini. Pasukan kita mulai lelah. Tapi aku yakin Allah akan memberi jalan keluar." Abu Ubaidah tersenyum lembut. "Kita tidak akan bergerak tanpa hikmah. Kita tidak mencari kemenangan untuk diri kita, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Jika penduduk Damaskus masih menolak, maka kita bersabar sedikit lagi." Khalid menatap ke arah barat, di mana matahari mulai tenggelam. Ia berkata, "Malam ini aku akan mencoba sesuatu. Aku ingin mengirim pasukan kecil untuk menyusup. Kita tidak bisa terus menunggu." Abu Ubaidah mengangguk. "Lakukanlah, tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai pasukan kita binasa karena tergesa." Malam itu, di bawah cahaya bulan, Khalid memanggil seorang prajurit tangguh bernama Dirar bin Al-Azwar. Tubuhnya berbalut baju besi, wajahnya keras, dan matanya berkilat seperti bara. "Dirar," kata Khalid, "engkau terkenal dengan keberanianmu. Aku ingin engkau memimpin 20 orang untuk menyusup mendekati benteng. Carilah titik lemah di dindingnya. Jika ada jalan masuk, beri tanda." Dirar mengangguk tanpa ragu. "Demi Allah, aku tidak akan kembali sebelum menemukan celah." Pasukan kecil itu pun bergerak dalam diam. Mereka merayap di antara bayangan, mendekati bagian utara benteng. Dari jauh mereka bisa melihat api unggun para penjaga Bizantium di atas menara. Mereka bergerak perlahan, nyaris tanpa suara. Setelah beberapa jam menyusuri dinding, Dirar menemukan sebuah parit yang tidak terlalu dalam dan dinding yang sedikit retak. "Di sini," bisiknya. "Inilah titik lemahnya." Ia memberi tanda dengan sepotong kain putih di bawah batu besar, lalu kembali ke perkemahan menjelang fajar. Khalid menerima laporan itu dengan mata berbinar. "Allahu Akbar. Malam ini kita akan mencoba menembus benteng dari sana." Namun di dalam kota, Thomas juga tidak tinggal diam. Ia berdiri di menara, menatap keluar dengan wajah gelisah. "Pasukan Arab itu tidak menyerah," katanya dengan nada geram. "Sudah berbulan-bulan mereka mengepung kita dan mereka belum menunjukkan tanda lemah." Seorang perwira Bizantium menjawab, "Tuan, rakyat sudah mulai kelaparan. Jika ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan kota." Thomas menggenggam pedangnya dengan marah. "Selama aku hidup, Damaskus tidak akan jatuh." Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa harapan itu mulai menipis. Banyak tentaranya sudah kelelahan. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan Islam tidak hanya kuat, tetapi juga jujur dan disiplin. Mereka tidak merampok, tidak mengganggu wanita dan anak-anak. Beberapa penduduk mulai mengagumi musuh mereka diam-diam. Hari demi hari berlalu. Pasukan Islam terus menekan. Hingga suatu malam, Khalid memerintahkan serangan besar-besaran dari 4 arah sekaligus. Trompet perang dibunyikan. Gemuruh takbir mengguncang udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinding benteng dihantam batu-batu besar dari ketapel. Panah berterbangan ke langit seperti hujan. Khalid memimpin serangan dari sisi timur, sementara Abu Ubaidah menjaga barisan dari sisi barat agar pasukan tetap tertib dan tidak menyerang secara membabi buta. Thomas memerintahkan pasukannya keluar melalui gerbang barat, mencoba menyerang balik. Pertempuran sengit pun terjadi. Suara pedang beradu, teriakan prajurit, dan dentingan besi menggema di sepanjang malam. Namun keteguhan pasukan Muslim membuat Bizantium kewalahan. Menjelang pagi, pasukan kecil Khalid yang menyusup malam itu berhasil memanjat dinding melalui celah yang ditemukan Dirar. Mereka membuka salah satu gerbang dari dalam. Khalid segera memimpin pasukan utama masuk ke kota melalui celah itu. Sementara di sisi lain, Abu Ubaidah yang lebih hati-hati telah membuka perundingan dengan utusan Damaskus yang datang membawa bendera putih. Mereka menyerahkan diri dengan syarat damai. Rakyat boleh tetap tinggal, harta mereka tidak diganggu, dan mereka membayar jizyah sebagai tanda tunduk pada pemerintahan Islam. Ketika Khalid memasuki kota dari sisi timur, ia menemukan bahwa Abu Ubaidah telah menerima penyerahan dari sisi barat. Sejenak ia terdiam, ia tidak ingin menumpahkan darah yang sudah dilindungi perjanjian.
Maka ia pun menurunkan pedangnya dan berkata dengan lantang, "Jika mereka telah diberi jaminan damai oleh Abu Ubaidah, maka tidak ada satu pun di antara kita yang boleh melanggar janji itu." Pasukan berhenti. Ketenangan menyelimuti kota. Penduduk Damaskus keluar dari rumah mereka dengan wajah cemas, namun tak satu pun yang diganggu. Abu Ubaidah dan Khalid bertemu di tengah kota. Mereka saling menatap dengan rasa hormat yang dalam. "Wahai saudaraku," kata Khalid, "aku masuk dari sisi timur dengan pedang, sedangkan engkau masuk dari sisi barat dengan damai. Maka inilah kota yang ditaklukkan 2 kali dalam 1 hari." Abu Ubaidah tersenyum. "Yang penting bukan dengan cara apa kita menaklukkannya, tetapi bagaimana kita menjaga keadilan setelahnya." Beberapa hari kemudian, kabar penaklukan Damaskus sampai ke Madinah. Umar mendengarnya dengan air mata di matanya. Ia tidak menangis karena kegembiraan duniawi, melainkan karena bersyukur melihat bagaimana Allah menolong hamba-hambanya tanpa melupakan keadilan dan kasih sayang terhadap mereka yang kalah. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Segala puji bagi Allah. Aku bersyukur bukan karena Damaskus menjadi milik kita, tetapi karena para prajurit kita tetap memegang amanah dan tidak melanggar janji." Damaskus pun menjadi kota Islam yang makmur. Penduduknya hidup berdampingan dalam damai di bawah pemerintahan yang adil. Rumah ibadah mereka tetap berdiri, perdagangan tumbuh, dan Syam menjadi pusat ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam pada masa berikutnya. Begitulah kisah penaklukan Damaskus yang bukan hanya kemenangan pedang, tetapi juga kemenangan hati, iman, dan keadilan. Beberapa hari telah berlalu sejak bendera Islam berkibar di atas menara Damaskus. Angin yang berhembus membawa suara azan pertama yang berkumandang di kota itu. Suara yang belum pernah terdengar sebelumnya di antara dinding batu dan menara gereja yang megah. Penduduk kota, baik yang beriman kepada Islam maupun yang tetap pada keyakinan mereka, berdiri di jalan-jalan menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pembakaran, tidak ada pemaksaan. Yang mereka saksikan justru para prajurit yang menundukkan kepala dengan tenang, bersyukur, dan tidak mengganggu siapapun. Di tengah lapangan besar kota, Abu Ubaidah duduk di atas tanah, tanpa kemegahan dan tanpa pengawal yang berlebihan. Di sampingnya, Khalid bin Walid berdiri dengan tangan bertumpu pada pedangnya yang sudah disarungkan. Di hadapan mereka berdiri para tetua Damaskus, dipimpin oleh Thomas yang kini telah menyerahkan kekuasaan dengan damai. Thomas menatap kedua pemimpin muslim itu dengan raut wajah campuran antara kelelahan dan kekaguman. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana pasukan yang selama berbulan-bulan mengepung kotanya itu ternyata memiliki kedisiplinan dan akhlak yang mulia. "Wahai Abu Ubaidah," kata Thomas dengan suara yang masih bergetar karena keharuan, "aku telah berperang dalam banyak medan, melawan banyak bangsa, tetapi belum pernah aku melihat pasukan seperti pasukanmu. Mereka lapar, tapi tidak merampas makanan. Mereka kuat, tetapi tidak menyakiti. Mereka menang, tetapi tidak sombong." Abu Ubaidah menatapnya dengan lembut. "Kami tidak datang untuk menghancurkanmu, wahai Thomas. Kami datang membawa kebenaran. Kami datang agar manusia hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada penguasa yang menindas. Jika engkau dan rakyatmu ingin tetap dalam kepercayaanmu, maka kami tidak akan memaksa. Kami hanya meminta jizyah sebagai tanda bahwa kalian berada di bawah perlindungan kami. Sebagai gantinya, kami wajib menjaga kalian dari segala ancaman." Musuh Thomas menunduk lama, lalu berkata pelan, "Seandainya setiap penakluk seperti engkau, maka dunia ini akan dipenuhi keadilan." Khalid yang berdiri di samping Abu Ubaidah menambahkan, "Ketahuilah, wahai Thomas, kami bukan bangsa yang mencari kemuliaan dunia. Kami mencari ridha Allah. Kami tidak akan melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Abu Ubaidah. Kota ini aman. Siapapun yang tunduk pada perjanjian akan hidup damai." Thomas menatap Khalid lama, lalu berbalik. Ia berjalan perlahan, meninggalkan lapangan. Di sepanjang jalan, rakyat Damaskus menatapnya dengan berbagai perasaan. Sebagian menangis karena kehilangan penguasa mereka, sebagian lagi diam dengan harapan baru yang muncul dalam hati mereka. Sementara itu, Abu Ubaidah memerintahkan penataan kembali kota. Ia menetapkan agar tidak satupun gereja diubah menjadi masjid tanpa izin, dan semua rumah penduduk dijaga dari perampasan. Ia memanggil para kepala kabilah Arab yang menetap di sekitar kota
untuk membantu mengatur keamanan dan distribusi makanan. Di saat yang sama, Khalid memimpin pasukan untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran dan menertibkan para prajurit. Ia berjalan di antara barisan mereka sambil berkata dengan suara lantang, "Ingatlah, wahai pasukan Islam, kita telah menang. Tetapi kemenangan sejati bukanlah ketika kita menaklukkan kota, melainkan ketika kita menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Jangan ada yang mengambil harta tanpa izin. Jangan ganggu wanita, anak-anak, atau orang tua. Mereka sekarang berada di bawah perlindungan Allah." Pasukan itu menjawab serempak, "Kami mendengar dan kami taat." Malam itu, Abu Ubaidah dan Khalid duduk bersama di halaman masjid yang baru didirikan. Mereka menatap ke arah langit Damaskus yang penuh bintang. Angin malam membawa kesejukan, seolah seluruh alam menyambut lahirnya era baru di kota itu. "Wahai Abu Ubaidah," kata Khalid, "aku tidak tahu mengapa hatiku merasa tenang sekali di kota ini. Mungkin karena Damaskus telah menyerah tanpa banyak darah tertumpah." Abu Ubaidah menjawab pelan, "Ketenangan itu datang dari keadilan, wahai saudaraku. Jika sebuah kota ditaklukkan dengan keadilan, maka bumi pun ikut bersaksi atas kebaikan itu. Lihatlah rakyatnya, mereka kini bisa berjalan tanpa rasa takut." Khalid tersenyum, "Aku berterima kasih kepada Allah karena Engkau yang memimpin kami dengan kebijaksanaan. Jika bukan karena Engkau menegakkan perjanjian damai, mungkin darah akan mengalir sia-sia." Abu Ubaidah menatap sahabatnya itu. "Dan aku berterima kasih kepada Allah karena Engkau memimpin pasukan dengan keberanian dan ketegasan. Kemenangan kita adalah gabungan antara pedangmu dan kesabaran kita semua." Beberapa minggu kemudian, berita kemenangan itu sampai ke Madinah. Seorang utusan datang dengan menempuh perjalanan panjang membawa surat dari Abu Ubaidah kepada Umar. Saat utusan itu tiba di Madinah, Umar sedang berjalan di pasar. Ia mengenakan pakaian biasa tanpa tanda-tanda kebesaran, hanya sehelai jubah yang penuh tambalan. Utusan itu turun dari kuda dan memberi salam. "Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa kabar gembira. Damaskus telah tunduk di bawah pemerintahan Islam." Umar berhenti berjalan. Ia menatap utusan itu dalam diam beberapa saat, lalu berkata, "Apakah penduduknya selamat?" "Mereka semua selamat, wahai Amirul Mukminin," jawab sang utusan dengan gembira. "Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang dirampas. Mereka semua hidup dalam perjanjian damai di bawah pimpinan Abu Ubaidah." Mendengar itu, Umar menundukkan kepala dan air matanya jatuh ke tanah. "Segala puji bagi Allah," katanya pelan. "Aku bersyukur bukan karena kota itu jatuh ke tangan kita, tetapi karena para panglima kita menegakkan keadilan. Demi Allah, kemenangan yang diraih tanpa kezaliman lebih berharga daripada 1000 kota yang direbut dengan darah." Ia kemudian memanggil para sahabat dan berkata, "Tulislah surat untuk Abu Ubaidah dan Khalid. Katakan kepada mereka bahwa aku bangga dengan kejujuran dan kesetiaan mereka. Sampaikan pula bahwa Damaskus kini harus dijadikan contoh bagi kota lain yang akan ditaklukkan. Jangan ada paksaan dalam agama dan jangan ada yang dirugikan dalam perjanjian." Utusan itu pun kembali ke Syam membawa surat Umar. Saat ia tiba di Damaskus, Abu Ubaidah membacanya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata, "Inilah pemimpin sejati. Ia menangis bukan karena kekuasaan, tetapi karena kasih sayangnya terhadap manusia." Seiring berjalannya waktu, Damaskus berkembang menjadi kota yang makmur. Pasar-pasarnya dipenuhi pedagang dari Persia, Mesir, dan Jazirah Arab. Masjid dan gereja berdiri berdampingan. Para ulama mulai datang dari berbagai wilayah, mengajarkan ilmu agama, hukum, dan sains. Khalid sering terlihat berjalan di antara rakyat tanpa pengawal, menanyakan keadaan mereka. Abu Ubaidah tetap hidup sederhana, menolak rumah besar, dan memilih tinggal di gubuk kecil di pinggir kota. Suatu hari, seorang pemuda penduduk Damaskus datang kepada Abu Ubaidah. Wajahnya muda dan penuh rasa ingin tahu. Ia berkata, "Wahai pemimpin, aku ingin bertanya. Mengapa kalian, bangsa dari gurun pasir, bisa menaklukkan kekaisaran sebesar Bizantium tanpa memiliki kekuatan sebesar mereka?" Abu Ubaidah tersenyum. "Karena kami tidak berperang untuk kekuasaan. Kami berperang untuk menegakkan keadilan. Kami tidak memerangi manusia, tetapi kezaliman yang menindas mereka. Selama kami jujur kepada Allah, maka Allah akan memberi kemenangan. Bahkan jika kami hanya memiliki sedikit senjata,
Pemuda itu menunduk hormat. Ia lalu berkata, "Jika demikian, maka tidak mengherankan bila hati rakyat Damaskus perlahan mencintai pemerintahan kalian." Tahun-tahun berikutnya, Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam di Syam. Dari kota itu, para pemimpin Muslim mengatur wilayah hingga ke Palestina dan Mesir. Jalan-jalan diperbaiki, sumur digali, pasar diatur dengan aturan yang adil. Tidak ada perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-Muslim dalam urusan hukum dan perdagangan. Rakyat hidup dengan damai. Namun, Abu Ubaidah tidak pernah merasa dirinya besar. Ia sering berkata kepada para panglima, "Jangan pernah bangga karena engkau menguasai negeri. Banggalah jika engkau bisa berlaku adil terhadap rakyatmu. Karena pada hari nanti Allah tidak akan menanyakan seberapa luas wilayahmu, tetapi seberapa besar keadilanmu." Pada suatu hari, Khalid datang menemui Abu Ubaidah. "Wahai saudaraku," katanya, "aku merindukan tanah Madinah. Aku ingin kembali menghadap Umar dan menyampaikan keadaan di sini." Abu Ubaidah mengangguk. "Pergilah, katakan kepadanya bahwa Damaskus telah menjadi kota yang damai. Katakan pula bahwa rakyatnya kini hidup dalam ketenangan di bawah naungan Islam." Ketika Khalid tiba di Madinah, Umar menyambutnya dengan hangat. Mereka berpelukan lama. Umar berkata, "Aku mendengar engkau menjaga perjanjian di Damaskus dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberkahimu, wahai Khalid." Khalid menjawab dengan rendah hati, "Aku hanya menjalankan perintah Allah dan engkau, wahai Amirul Mukminin. Kemenangan itu milik Allah, bukan milik pedangku." Umar tersenyum dan berkata, "Jika semua panglimaku berpikir seperti itu, maka umat ini tidak akan pernah kalah." Setelah itu, Damaskus menjadi lambang kemenangan Islam yang penuh kemuliaan. Dari kota itu lahir banyak ulama, ilmuwan, dan pemimpin besar. Rakyatnya hidup berdampingan dengan damai selama bertahun-tahun. Dan kisah penaklukan Damaskus tetap dikenang bukan karena besarnya peperangan, tetapi karena besarnya keadilan yang ditegakkan setelahnya. Begitulah kisah agung penaklukan Damaskus di masa Umar bin Khattab, ketika pedang tidak lebih tajam dari keadilan dan kekuasaan tidak lebih tinggi dari kasih sayang. Waktu berjalan. Musim berganti dan Damaskus berubah dari kota pengepungan menjadi kota ilmu dan ketenangan. Jalan-jalan yang dulu penuh debu perang kini dilalui oleh para pedagang, anak-anak kecil, dan para penuntut ilmu. Di antara menara gereja dan masjid terdengar suara kehidupan baru yang damai. Tidak ada lagi ketakutan, hanya kesibukan manusia yang bekerja, berdagang, dan beribadah. Abu Ubaidah duduk di bawah pohon kurma di dekat masjid utama Damaskus. Ia ditemani oleh beberapa panglima dan ulama yang baru datang dari Madinah. Di antara mereka ada Mu'adz bin Jabal, seorang alim yang terkenal karena pengetahuannya yang mendalam. Mereka berbincang tentang cara mengatur kota agar adil bagi semua penduduknya. "Wahai Mu'adz," kata Abu Ubaidah, "engkau datang dari Madinah dengan membawa surat dari Umar. Katakan kepadaku, apa isi perintah Amirul Mukminin untuk kita di Syam ini?" Mu'adz membuka gulungan surat itu dan membaca dengan suara lantang agar semua yang hadir mendengar. Dari Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Aku memuji Allah atas keselamatanmu dan kemenanganmu di Damaskus. Ketahuilah, wahai Abu Ubaidah, bahwa kemenangan bukanlah tanda keistimewaan, melainkan amanah. Perlakukan rakyat Damaskus dengan adil. Jangan bedakan antara muslim dan non-muslim dalam urusan hukum dan keamanan. Bangun jalan, jembatan, dan pasar agar mereka sejahtera. Ajarkan kepada mereka bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki. Dan ingatlah selalu bahwa setiap tangisan rakyat yang tertindas akan sampai kepada Allah sebelum sampai kepadamu." Air mata menetes di pipi Abu Ubaidah ketika mendengarnya. Ia menunduk lama, lalu berkata, "Demi Allah, inilah pemimpin yang hatinya dipenuhi cahaya keadilan." Mu'adz tersenyum lembut. Umar tidak ingin menjadi raja, ia hanya ingin menjadi hamba yang amanah. Abu Ubaidah menatap ke arah kota Damaskus yang mulai ramai. "Kalau begitu," katanya, "mari kita jadikan kota ini contoh dari apa yang diinginkan oleh Umar. Tidak ada kelaparan, tidak ada ketidakadilan, dan tidak ada yang ditindas karena keyakinannya." Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Abu Ubaidah memerintahkan pembangunan saluran air untuk mengairi ladang di luar kota. Ia meminta agar setiap pasar memiliki pengawas keadilan
yang bertugas memastikan tidak ada kecurangan dalam timbangan. Ia mengangkat Mu'adz sebagai penasihat agama agar rakyat Damaskus bisa belajar Islam dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Sementara itu, Khalid bin Walid tetap berada di Syam untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan. Ia memimpin pasukan dengan disiplin tinggi, tetapi juga menjadi pelindung bagi rakyat kecil. Suatu hari, seorang warga Kristen datang mengadu kepada Khalid bahwa tanahnya diambil oleh seorang prajurit Muslim tanpa izin. Khalid memanggil prajurit itu dan bertanya, "Apakah benar engkau mengambil tanah orang ini tanpa hak?" Prajurit itu menjawab, "Wahai Panglima, aku mengira tanah itu milik negara karena dekat dengan perbatasan." Khalid berkata tegas, "Engkau tidak berhak mengambil sesuatu tanpa bukti. Kembalikan tanah itu kepada pemiliknya dan mintalah maaf kepadanya." Prajurit itu menunduk malu. Ia segera mematuhi perintah. Lalu Khalid menatap warga itu dan berkata, "Jika ada lagi yang berbuat zalim padamu, datanglah langsung kepadaku. Islam tidak datang untuk merampas hakmu, tetapi untuk melindunginya." Warga itu meneteskan air mata. "Aku bersaksi bahwa kalian bukan bangsa yang hanya mencari dunia. Keadilan kalian melebihi apa yang pernah aku lihat sebelumnya." Kisah seperti itu menyebar ke seluruh Damaskus. Penduduk mulai percaya bahwa pemerintahan Islam membawa kedamaian yang sejati. Mereka melihat pemimpin Muslim tidak tinggal di istana mewah, tidak memakai pakaian sutra, dan tidak duduk di singgasana emas. Mereka melihat Abu Ubaidah berjalan di pasar sendirian, membantu orang miskin, dan menolak hadiah dari siapapun. Suatu pagi, Abu Ubaidah berjalan melewati pasar Damaskus. Ia melihat seorang pengemis tua duduk di pojok, tangannya gemetar memegang mangkuk kayu. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajahnya pucat. Abu Ubaidah berhenti dan bertanya, "Siapakah engkau, wahai bapak tua?" Orang tua itu menjawab dengan suara lemah, "Aku seorang dari rakyat Damaskus. Aku sudah tua, tidak mampu lagi bekerja, dan aku hidup dari sedekah orang-orang." Abu Ubaidah menatapnya dengan iba. "Apakah engkau seorang Muslim?" Orang itu menggeleng. "Tidak, aku masih beriman pada agamaku yang lama." Abu Ubaidah menghela napas panjang dan berkata kepada para pengawalnya, "Sungguh tidak adil jika kita mengambil jizyah darinya ketika ia kuat, lalu meninggalkannya ketika ia lemah. Bawalah dia ke Baitul Mal. Mulai hari ini, ia akan menerima bagian dari harta negara untuk kehidupannya." Berita itu tersebar di seluruh kota. Penduduk Damaskus kagum dengan keadilan pemimpin Islam. Mereka mulai melihat Islam bukan hanya sebagai kekuatan perang, tetapi sebagai rahmat bagi semua manusia. Beberapa tahun berlalu, Syam menjadi salah satu wilayah paling makmur di bawah pemerintahan Islam. Damaskus menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Dari kota itu, para ulama menulis kitab, para ilmuwan meneliti bintang, dan para pedagang membawa barang dari India hingga Andalusia. Namun di tengah kemakmuran itu, Abu Ubaidah tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia menolak tinggal di rumah besar, memilih tinggal di rumah kecil yang atapnya dari pelepah kurma. Ia makan roti kering, minum air biasa, dan sering tidur di lantai. Para sahabatnya bertanya, "Mengapa engkau tidak menikmati kemuliaan setelah kemenangan ini?" Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mencari kemuliaan di dunia ini. Aku ingin ketika aku menghadap Tuhanku nanti, aku membawa hati yang bersih tanpa kesombongan kekuasaan." Sementara itu di Madinah, Umar tidak pernah berhenti memantau keadaan Syam. Ia sering memanggil utusan untuk melaporkan keadaan rakyat. Suatu hari, ia berkata kepada para sahabatnya, "Jika saja tidak ada urusan umat di sini, aku ingin pergi ke Syam dan melihat sendiri bagaimana Abu Ubaidah menegakkan keadilan." Beberapa tahun kemudian, wabah besar melanda Syam. Wabah itu menyebar dari wilayah Amwas hingga mendekati Damaskus. Banyak orang yang jatuh sakit, termasuk prajurit dan penduduk kota. Abu Ubaidah memimpin sendiri upaya untuk menenangkan rakyat. Ia tidak meninggalkan mereka. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menanyakan keadaan orang yang sakit, membawa makanan untuk anak-anak, dan menenangkan hati mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Umar menjadi sangat khawatir. Ia menulis surat kepada Abu Ubaidah, "Aku membutuhkanmu di Madinah. Datanglah kepadaku segera. Aku khawatir kehilanganmu karena wabah yang sedang melanda.
Namun Abu Ubaidah membaca surat itu dan meneteskan air mata. Ia menulis balasan, "Wahai Umar, aku tahu engkau mencintaiku sebagaimana aku mencintaimu. Tetapi aku tidak bisa meninggalkan pasukanku dan rakyatku di sini. Aku tidak ingin keselamatanku berarti penderitaan bagi mereka. Jika ini adalah ketentuan Allah, maka aku menerimanya dengan ridha." Beberapa minggu kemudian, wabah itu semakin parah. Abu Ubaidah jatuh sakit. Dalam keadaan lemah, ia masih berusaha bangkit untuk sholat berjamaah dan memberi nasihat kepada rakyatnya. Di hadapan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, ia berkata dengan suara lirih, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Jangan bersedih karena kematian. Jadikanlah setiap musibah sebagai penghapus dosa. Jika aku pergi, maka pilihlah pemimpin yang adil, jujur, dan amanah." Tak lama setelah itu, Abu Ubaidah wafat dengan tenang. Seluruh Damaskus berduka. Orang-orang menangis bukan karena kehilangan panglima, tetapi karena kehilangan seorang ayah bagi seluruh rakyatnya. Berita kematiannya sampai ke Madinah. Umar menunduk lama, lalu berkata, "Seandainya aku bisa menukar hidupku dengan hidupnya, niscaya aku akan melakukannya. Dunia ini tidak akan lagi melihat manusia seperti Abu Ubaidah. Namun Damaskus tetap hidup." Nilai-nilai yang ditanam oleh Umar, Abu Ubaidah, dan para sahabat lainnya tumbuh menjadi akar yang kuat di hati rakyat. Keadilan dan kasih sayang tetap menjadi fondasi pemerintahan Islam di Syam selama bertahun-tahun berikutnya. Kota itu menjadi saksi bahwa kemenangan sejati bukan diukur dari berapa banyak musuh yang dikalahkan, tetapi dari berapa banyak hati yang dijaga dan dilindungi. Matahari pagi bersinar lembut di atas padang pasir panjang antara Madinah dan Syam. Angin bertiup membawa debu dan aroma tanah basah. Di kejauhan terlihat sekelompok kecil penunggang kuda berjalan perlahan menuju utara. Di barisan paling depan tampak sosok tegap mengenakan pakaian sederhana yang penuh tambalan. Ia tidak menunggang kuda dengan sombong, melainkan duduk dengan tenang, tanpa tanda-tanda kebesaran seorang penguasa. Dialah Umar bin Khattab yang memutuskan sendiri untuk berangkat menuju Syam setelah mendengar berita wafatnya Abu Ubaidah dan banyak sahabat lainnya karena wabah Amwas.